mana ya? Kereta ini. Saya pencet kok kayak di stasiun kereta api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini melanjutkan waktu lalu yang saya sudah sampaikan tentang sensasi zikrullah, atau bagaimana kita bisa menjadikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam hati kita sehingga kita itu sensitif terhadap zikrullah. Kesensitifan inilah yang membuat kemudian kita itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan, ya, kalau segala perintah Allah kayaknya nggak mungkin ya, tapi kayaknya minimal ya sebagian. Idealisnya sih kita menjalankan segala perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Tapi itu adalah suatu usaha bagi kita sebagai orang mukmin untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Karena pesan-pesan ini selalu senantiasa diingatin sama khotib-khotib di hari Jumat. Ketika di dalam khutbah Jumat tidak ada pesan takwa, atau di khutbah-khutbah yang lainnya tidak ada pesan takwa. Kalau di sholat Jumat itu wajib harus ada pesan takwa. Kalau tidak ada pesan takwa, batal khutbahnya. Dan itu tentunya harus diulang dari awal, harus ada pesan takwa. Mengapa takwa itu selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan mengapa juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkannya? Bahkan dalam menuju ke pribadi yang bertakwa, Rasulullah SAW memberikan contoh. Cuma contoh-contoh ini memang tidak semuanya bisa kita lakukan dalam arti sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa melakukannya, kalau misalnya ya bahwa Rasulullah itu sebagai contoh suri teladan bagi kita. Kalau kita bisa menyamai Rasulullah, berarti kedudukan kita seperti Rasulullah. Itu tidak mungkin. Jangankan Rasulullah, setingkat sahabat saja mungkin kita sudah jauh panggang dari api, jauh banget dah, susah untuk menggapainya. Atau mungkin di bawahnya lagi setingkat tabiin juga susah itu. Atau tabiut tabiin. Bagaimana Pak, Ibu? Bisa nggak kira-kira kita bisa mencapai pada derajat tabiut tabiin? Itu pun juga belum. Artinya tidak ada orang di sini yang kemudian mengaku, oh saya sampai tingkat tabiut tabiin. Bohong, nggak mungkin gitu. Atau di bawahnya lagi tingkat para ulama dahulu, juga kayaknya agak susah. Atau ulama-ulama di masa kini, ya kita bisa mengaca sendiri. Itu insya Allah bisa. Minimal kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Kalau sudah hamba-hamba yang soleh, maka tentunya kita bisa akan mampu untuk bisa menapaki kepada derajat takwa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik, paling tinggi posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan,
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia derajatnya, sesungguhnya yang paling tinggi ya derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang sekedar bertakwa, tapi paling bertakwa. Kalau di sini ada orang bertakwa, tapi di situ dia paling bertakwa. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapannya seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk mencapai pribadi yang takwa secara sederhana, ya, Nabi kita dan juga para ulama ya, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang kita dengungkan. Khotib juga dengungin, juga di dalam khutbah Idul Fitri, khutbah yang lainnya, selalu kita diperintahkan untuk ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri juga memerintahkan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua, selain diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, hendaklah diiringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Ternyata kita tidak bisa menghindar daripada perbuatan buruk yang kita lakukan. Karena ya setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Setiap orang pasti pernah berbuat salah di hadapan Allah, di hadapan orang lain, di hadapan makhluk Allah dan lain sebagainya. Pasti kita pernah mengalami perbuatan dosa. Maka mengapa Allah sendiri juga memerintahkan kita untuk kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Ya kan disebutkan dalam surat An-Nasr ya Pak. Disebutkan di situ. Ya, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah senantiasa. Fasabbih bihamdi rabbika. Tasbihnya pun juga harus diiringi dengan apa? Memuji nama Tuhanmu. Bihamdi rabbika, ya. Wastaghfirhu. Dan juga di ujungnya, dan mohon ampunlah senantiasa kamu kepada Allah. Karena mengapa? Innahu kana tawwaba. Karena Allah Maha penerima taubat. Nah, untuk menggapai sensasi zikrullah, yaitu pertama, menjadilah pribadi yang bertakwa. Ya, mungkin takwanya itu kan kalau dihitung dengan angka 100% itu menjadi orang yang paling bertakwa. Maka kita ya capailah sampai 50% gitu. Ya minimal 50%. Ya kalau bisa ya sampai 100% sehingga kita menjadi pribadi yang paling bertakwa. Nanti pun juga ketika kita berpuasa, Allah juga memerintahkan kita atau ujung dari target yang kita gapai setelah dalam kita melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa. Karena di situ menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja continuous tense, sekarang dan berlaku masa akan datang. Maka ketakwaan itu harus dijaga. Ketakwaan itu harus dipelihara. Ketakwaan itu harus dijalankan terus-menerus, jangan berhenti sampai di situ saja. Terus sampai ya nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atau di ujung kematian kita, sehingga di ujung kematian kita menjadi jiwa yang tenang. Ya itulah, oleh karena itu yang pertama untuk bisa menggapai sensasi zikrullah,
kemudian yang kedua, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang kedua menjadi pribadi yang memiliki hati yang tenang, hati yang tentram. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, untuk mencapai jiwa yang tenang bagaimana? Nah, itulah maka kemarin saya sebutkan bahwa hati supaya tenang, hati supaya tentram, suplainya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berzikrullah? Disebutkan juga di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Untuk supaya kita dapat melakukan zikrullah itu, ya kita harus senantiasa terus-menerus zikrullah supaya dapat mencapai sensasi zikrullah. Bagaimana zikirnya? Pertama, zikir dalam keadaan berdiri. Dalam posisi berdiri pun kita harus selalu berzikrullah. Dalam posisi duduk, qiyaman wa qu'udan, dan juga dalam posisi duduk. Qiyaman ini juga bisa diartikan dalam posisi berjamaah, beramai-ramai, berdiri. Posisi kita dalam posisi sholat kita. Kita berdiri, kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca amin juga bareng-bareng kalau kita berjamaah dengan sholat jahar. Maka pada saat waladdallin, amin, dan itu juga ada hadisnya, itu juga zikrullah, mengucapkan amin. Ya, semoga ya Allah terimalah ya doa kami, amin. Kan inti dari surat Al-Fatihah kan itu intinya adalah juga ada doa di ujungnya itu. Makanya amin, sama-sama kita membacanya. Pada posisi kita juga dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk pun kita berzikrullah. Dicontohkan juga di dalam sholat. Pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu juga berzikrullah, zikir kepada Allah. Walaupun intinya di dalamnya itu adalah doa, tapi sesungguhnya di dalam doa yang kita ucapkan pada saat kita duduk di antara dua sujud adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya zikir yang kita ucapkan, yang di dalamnya ada doa, yang di dalamnya ada pujian, yang di dalamnya ada tasbih, yang di dalamnya ada membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dirangkai, maka di dalam itu ada zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya, berzikir itu tidak hanya kita menyebut nama Allah dalam arti bertasbih, bertakbir, bertahmid, tapi boleh jadi kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita ucapkan, kalau seandainya belum direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kalau belum direalisasikan, itu menjadi zikrullah, menjadi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi doa yang kita ucapkan itu mungkin tidak terrealisasikan secara langsung. Boleh jadi doa yang kita ucapkan itu memang diberikan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Boleh jadi doa yang kita ucapkan itu diberikan oleh Allah nanti pada saat di hari kemudian, di akhirat kelak nanti ditabung oleh Allah Subhanahu, ditabung bahwa nanti nih doa-doa kamu yang kamu panjatkan. Maka oleh karena itu di dalam doa pun juga kita ada zikrullah. Nah, oleh karena itu untuk mencapai zikrullah, untuk mencapai sensasi zikrullah, maka kita harus senantiasa juga untuk tetap berzikir, baik posisi dalam keadaan berdiri di situ masuk juga dalam posisi berjalan. Rasulullah contohkan ketika berada dalam kendaraan, Rasulullah membaca zikrullah, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir.
Bahkan ada satu bacaan-bacaan yang kita juga baca pada saat kita melakukan tawaf misalnya. Dalam posisi berdiri mengelilingi Ka'bah saja kita ada doa-doa tertentu dan ada zikrullah. Posisi ketika kita berada di posisi rukun Hajar Aswad ketika kita akan melakukan tawaf. Ketika kita melihat ada batas hijau, di sana ada lampu hijau. Kita mengucapkan bismillah Allahu Akbar di ujung daripada lurus dengan Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Kita bayangkan di situ ada tempat Hajar Aswad, batu hitam yang merupakan pemberian dari para malaikat yang tadinya putih kemudian menjadi hitam karena dipegang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tetap kita disunahkan untuk menciumnya. Berarti ada satu kemuliaan bahwa batu Hajar Aswad ini. Dan itu Rasulullah lakukan untuk menciumnya. Bukan untuk kemudian kita menyembah batu, bukan. Tapi di situ dalam zikrullah, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mencium Hajar Aswad, maka kita ucapkan dalam hati. Pada saat kita melambaikan ke Hajar Aswad, kalau kita tidak sempat mencium Hajar Aswad itu, kita yakinkan dalam hati, itulah batu hitam pemberian para malaikat. Ada yang mengatakan malaikat Jibril yang juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu simbol bahwa itu benar-benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat ini, yaitu tempat Ka'bah, adalah tempat peribadatan yang diridhoi oleh Allah pertama kali. Tempat peribadatan yang pertama kali dibangun oleh Allah melalui para malaikat dan dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya tempat peribadatan pertama kali yang didirikan oleh Allah di dunia ini adalah Ka'bah yang terletak di Bakkah, yang terletak di Mekkah. Nah, apakah di sana kita menyembah Ka'bah? Tidak. Tipis sekali ya. Kalau kita niatnya untuk benar-benar niatnya tidak untuk misalnya Allah, tapi niatnya untuk misalnya menyembah Ka'bah, haram niat yang kita ucapkan, nggak boleh. Tipis. Ketika kita mencium Hajar Aswad, kalau di situ ada nafsu kita pengen mencium bukan karena Allah, bukan karena zikrullah, maka kita akan bisa berdosa menjadi musyrik. Kalau kita mengelilingi tawaf misalnya, kemudian tidak niat karena Allah dan juga bukan karena untuk membesarkan nama Allah, maka kita bisa juga menjadi musyrik. Sesungguhnya itu semua adalah tempat-tempat yang disebut dengan simbol-simbol yang Allah tunjukkan di muka bumi ini, bahwa benar loh, nih loh, ada suatu peninggalan dan suatu tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah yang menjadikan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar pada saat kita melakukan tawaf, apa yang kita ucapkan pada saat kita berangkat menuju tawaf yang pertama kali? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Itu yang gampangnya. Tapi kalau di KBIH kan ada tuh ya, putaran pertama baca ini, putaran kedua baca itu, putaran ketiga baca itu, putaran keempat baca itu, boleh. Tapi yang paling gampang udah cukup itu aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu udah mengandung semuanya, banyak gitu. Mengandung tasbih, mengandung tahmid, mengandung takbir, mengandung tahlil, mengandung haikolah. Luar biasa itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu secara
mendasar ya, secara gampangnya aja kita juga boleh melakukan dimanapun kita berada. Kita lagi jalan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu kita sampai di putaran rukun Yamani, ya, baru kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kita berlambaikan di rukun Yamani. Dan pada saat di rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, ya kita juga baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan dicontohkan juga dan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 200 kali ya. Di situ 200. Ya, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan lagi menjelaskan tentang haji. Ya, mulai dari berangkat ke Arafah dan sebagainya. Nah, itu Rabbana atina fid dunya disunahkan dan disunahkan untuk kita membaca ya. Sangat anjurkan baca pada saat kita berada di rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad. Rabbana atina, itu udah cukup, itu udah luar biasa. Kita minta kebaikan, kebahagiaan di dunia, kita minta kebaikan, kebahagiaan di akhirat, kita minta kebaikan, kebahagiaan juga di dunia dan di akhirat, dan juga dihindarkan dari siksaan api neraka. Rabbana, kalau kita bilang mah itu doa sapu jagat. Karena mengapa? Sedikit diucapkan ya, tetapi isinya itu sangat luas, luar biasa, bisa mengcover semuanya. Karena permohonan kita itu pengennya baik di dunia, baik di akhirat, dan dijauhkan dari neraka. Kalau dijauhkan dari neraka, otomatis masuk surga. Ya itu kan. Jadi mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya adalah bahwa kita minta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa tuh di Mekah itu ya, atau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Terus berzikir dan berzikir. Nah, kemudian untuk juga kita berzikrullah, untuk bisa mendapatkan sensasi zikrullah adalah apa? Kumpullah dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan orang-orang soleh. Maksudnya apa? Jangan kamu hindari dengan kumpul dengan orang-orang soleh, tapi kumpullah dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu pasti orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang salah. Gak mungkin orang-orang yang salah, pasti orang-orang yang benar, pasti orang-orang yang baik. Dengan kumpulnya dengan orang-orang soleh, maka kita bisa saling menasihati. Kalau kita lagi ngomongin orang, jangan, nggak boleh. Ada yang menasihati, ada yang ngasih tahu. Dan kalau kumpul dengan orang-orang soleh, nggak jauh obrolannya, pasti zikrullah, pasti ingat Allah. Karena zikrullah itu sendiri bukan hanya sekedar ucapan juga, boleh jadi tafakkarullah, berfikir karena Allah. Disebutkan dalam Al-Quran itu kan, bahwa orang yang dikenal sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikrullah. Pertama. Yang kedua, tafakkur. Tafakkur itu apa artinya? Berfikir terhadap ciptaan Allah, bahwa ciptaan Allah inilah yang membuat kita mengetahui akan Allah yang maha besar, akan Allah yang maha pencipta, akan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ada suatu hadis ya, itu mengatakan at-tafakkuru fis saati khairum minas sholati, ya minas sholati jami'al lail katanya. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada sholat malam suntuk yang kita lakukan, sholatul lail. Tapi berfikirnya fikir apa dulu? Berfikir karena ada nilai zikrullah di dalam fikirnya itu. Berfikir tentang bumi, berfikir tentang alam jagat raya ini,
lalu menuju kepada adanya adanya Khalik, yaitu Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala rabbihim yatafakkaruna fi khalqis samawati. Mereka senantiasa bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, kita ini insya Allah sebagai alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Nah, yang dimaksud juga dengan kumpul dengan orang-orang soleh, kita juga ada di situ. Jangan melupakan jasa orang-orang dahulu, para ulama-ulama, yang juga kita boleh untuk kita mencari keberkahannya. Bukan untuk mencari keberkahan dalam dunia, tetapi apa? Ketika kita datang mengunjungi makam-makam para ulama, di sana, ketika kita berada di Mekah, ketika berada di Madinah, kita juga berziarah ke makam Rasulullah, kita berziarah ke makam Hamzah, kita berziarah ke makam-makam sahabat-sahabat Rasulullah di Baki. Di situ ada makam istri-istri Rasulullah, ada makamnya, di situ ada makamnya Aisyah, mungkin kalau nggak salah di situ ada makam keluarga Rasulullah. Di Mekah juga ada makam istri Rasulullah Khadijah di Ma'la. Itu pun juga ziarah. Nah, kawan-kawan kita yang pada pagi hari ini, tadi pagi ya, sekitar jam 3, jam 4 itu kalau nggak salah mereka udah berangkat. Saya dengar berisik-berisiknya itu udah, ya ada keluar berisik, udah, yuk pada berangkat ini. Pak Najib saya dengar suaranya itu, ya pengen berangkat kayaknya udah. Ini udah sampai di mana nih? Paling udah di tol kali, jalan tol ini, insyaallah. Itu juga tujuannya untuk apa? Zikrullah. Ketika kita sampai di makam-makam para ulama, kita di situ juga ada bacaan doanya, sholawatnya juga ada. Salatullah, salamullah, ada bacaannya. Kita boleh, ya. Dan itu Rasulullah perintahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku larang kamu untuk mengunjungi ke makam-makam, ziarah ke makam kuburan. Tetapi, ya, fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Kalau ada larangan, ada perintah, ya, dalam kaidah usul fikih, bila ada perintah datang sesudah larangan, maka itu menunjukkan suatu kebolehan. Boleh, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah. Dulu mengapa Rasulullah melarang? Karena ada sebagian daripada adat-adat kebiasaan jahiliyah yang dilakukan. Begitu sudah aman imannya, begitu sudah imannya kuat, maka kemudian fazuruha, silakan berkunjunglah. Jangan sampai kemudian mengambil hal-hal yang khurafat itu. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita menggapai zikrullah. Apalagi menjelang bulan Ramadan, di saat bulan Ramadan inilah kita bisa untuk menghaluskan jiwa kita, menghaluskan hati kita, menghaluskan sinergi antara pikiran kita, hati kita, dan juga dengan perasaan kita, sehingga kita mendapatkan sensasi zikrullah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.